Cincin Naga 4490-4495. Menghadap untuk lapor. Pangeran, ratusan biksu dari aliansi penyegel iblis telah tiba di gerbang kota, dan penjaga kami yang menjaga gerbang kota telah terbunuh. Seorang penjaga segera datang untuk melapor. Begitu cepat. Xiao Feng mengerutkan kening, lalu memandang Yu Wenqiang dan berkata, Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? Pangeran, perintahkan formasi pertahanan kota untuk diaktifkan, dan kemudian suruh seluruh kota kekaisaran mengaktifkan formasi untuk mencegah orang-orang dari aliansi penyegel iblis menyerang terlalu cepat. Ya, segera ikuti perintah Perdana Menteri Yu dan aktifkan formasi pertahanan kota. Pembentukan seluruh kota kekaisaran perlahan diaktifkan sesegera mungkin. Dan Master Klan Zhou dan Senior Chu memimpin orang-orang dari aliansi penyegel iblis, dan setelah membunuh para penjaga yang menjaga gerbang kota, mereka masuk ke kota kekaisaran. Saat mereka masuk ke kota kekaisaran, orang-orang di aliansi penyegel iblis semuanya terkejut. Kota kekaisaran dinasti Xiao memang merupakan kota terbesar di seluruh dunia surga dan umat manusia, dengan radius ratusan mil, dan tak terhitung banyaknya bangunan yang menjulang ke langit, mewah dan sederhana. Terutama bangunan-bangunan di kota. Setiap bangunan memiliki rune formasi yang bersinar terang, memancarkan paksaan yang menakutkan. Dengan banyaknya bangunan, jika perlindungan formasi diaktifkan pada saat yang sama, sudah jelas betapa kuatnya mereka. Jika kita mengalahkan dinasti Xiao kali ini, kota kekaisaran yang begitu indah akan menjadi milik kita. Sangat menarik untuk memikirkannya. Saya mendengar bahwa para pelayan di dinasti Xiao semuanya secantik dewa. Hebat bukan? Untuk menangkap seorang kultivator ganda. Luar biasa. Saya tidak tahan lagi. Di mana orang-orang dari dinasti Xiao? Orang-orang dari aliansi penyegel iblis tidak sabar dan ingin mengalahkan dinasti Xiao dan mendudukinya. Kota kekaisaran segera. Formasi di kota kekaisaran tiba-tiba diaktifkan, dan seluruh kota kekaisaran diselimuti, dan bangunan di kota kekaisaran juga mulai membentuk formasi, membuat orang-orang dari aliansi penyegel iblis menginjak satu rumah pun masuk. Melihat formasi yang tiba-tiba terbuka, banyak orang dari Demon Ceiling Alliance jelas panik, dan bahkan pemimpin klan Zhou sedikit mengernyit. Namun, Senior Chu sepertinya telah menduganya, dan berkata dengan tenang, hancurkan formasi. Senior Chu berbicara dalam satu kalimat, dan dari banyak biksu dari aliansi penyegel iblis, lebih dari selusin sinar putih tiba-tiba ditembak. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit, dan setelah menyentuh formasi di kota kekaisaran, mereka segera menyebar seperti kembang api. Hanya dalam beberapa napas, formasi di kota kekaisaran menghilang, dan bahkan bangunan di sekitarnya formasi di sekitarnya juga menghilang entah kenapa. Melihat pemandangan ini, banyak biksu dari Demon Ceiling Alliance menjadi bersemangat. Di sisi lain, rakyat dinasti Xiao yang bersembunyi mulai merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Ratusan biksu aliansi penyegel iblis memancarkan gelombang kabut hitam, dan dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran diselimuti kabut hitam. Xiao Feng dan yang lainnya memandangi langit yang tiba-tiba menjadi gelap, semua orang tampak serius. Di belakang Xiao Feng, ada ribuan penjaga kota kekaisaran, dan ada lusinan penjaga alam Mahayana. Xiao Feng mengendarai liger yang tinggi dan ganas, menunjukkan kehadirannya yang mendominasi sebagai raja. Xiao Feng, yang menjadi putra mahkota, memimpin begitu banyak orang dalam pertempuran untuk pertama kalinya. Meskipun saya sedikit gugup, saya lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran dinasti Xiao, dan mereka bermain di rumah. Selain ribuan penjaga kota kekaisaran di belakang mereka, ada ratusan ribu warga di seluruh kota kekaisaran. Tidak mungkin bagi aliansi penyegel iblis untuk mencaplok dinasti Xiao. Disinilah letak kepercayaan Xiao Feng. Badan Yu Wenqiang digantung di sisi Xiao Feng, selalu melindungi Xiao Feng. Di depan banyak penjaga, 3 jenderal alam Mahayana tingkat 4 mengenakan baju besi pertempuran platinum, dan badan mereka dipenuhi dengan cahaya berharga. Di belakang penjaga itu, ada berbagai senjata magis, termasuk lebih dari selusin makhluk spiritual itu juga mengeluarkan semburan raungan. Aura ini sangat kuat, dan sekilas, jika itu adalah kultivator biasa, dia mungkin tidak perlu dipukuli, dan dia akan ketakutan setengah mati. Ini juga merupakan latar belakang keluarga dinasti Xiao.
Mampu berdiri di tempat seperti surga dan alam manusia selama bertahun-tahun dan menguasai wilayah yang luas di seluruh wilayah barat adalah mustahil tanpa kekuatan nyata. Segera, semua orang dari Demon Ceiling Alliance dan para penjaga seperti Xiao Huangchao muncul di hadapan satu sama lain. Semua orang berhenti, langit dan bumi tampak membeku, awan perang tebal, dan semangat juang penuh. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang mengambil tindakan, tetapi tekanan yang mengerikan telah membuat banyak biksu tingkat rendah sulit untuk melawan. Saat kedua belah pihak saling balas dendam, di dalam markas besar aliansi penyegel iblis. Zuo Tianzeng berdiri dengan hormat di sebuah ruangan kecil, dengan lubang hitam besar berputar di depannya. Saat lubang hitam berputar semakin cepat, kekuatan yang cukup untuk mengejutkan jiwa perlahan muncul dari lubang hitam. Merasakan kekuatan ini, wajah Zuo Tianzeng berubah sedikit, dan kemudian dia berlutut di tanah dan berkata, Zuo Tianzeng dari Aliansi Penyegel Iblis, selamat datang di Yang Mulia Pangeran ke-10. Saat suara Zuo Tianzeng terdengar, lubang hitam tiba-tiba berhenti berputar. Sesosok badan perlahan keluar dari lubang hitam. Setelah sosok itu keluar, lubang hitam itu perlahan menghilang. Zuo Tianzeng masih terbaring di tanah dan tidak berani mengangkat kepalanya. Bangun, kata orang itu kepada Zuo Tianzeng. Suara ini ternyata suara anak-anak, dan terdengar seperti remaja. Badan Zuo Tianzeng sedikit gemetar, lalu dia perlahan berdiri. Ketika dia melihat seorang anak remaja di depannya, dengan wajah kekanak-kanakan dan permen lollipop di tangannya, ekspresinya menjadi sedikit bingung. Dia tidak menyangka bahwa yang ke-10 ini sebenarnya adalah seorang remaja, dengan tatapan polos di matanya. Namun, Zuo Tianzeng merasa bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya sama sekali, karena dia tahu bahwa bahkan seorang anak kecil pun bukanlah seseorang yang bisa dia benci. Ayah berkata, izinkan aku datang dan membantumu. Dinasti Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Yang Mulia Pangeran ke-10 berkata dengan marah dengan permen lollipop di mulutnya. Yang Mulia, saya telah mengirim orang ke dinasti Xiao dan menghasut pemberontakan pangeran kedua dinasti Xiao. Jadi tidak akan ada kejutan dalam menjatuhkan dinasti Xiao kali ini. Zuo Tianzeng berkata, hah, geblek. Yang Mulia Pangeran ke-10 mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Zuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis, tampak seperti sampah di mata anak ini. Zuo Tianzeng berkeringat dingin sejenak. Karena dia merasakan ancaman kematian dari tatapan menghina itu. Yang Mulia Pangeran ke-10 melangkah keluar ruangan, Zuo Tian mengikuti dengan hati-hati di belakangnya. Sesampainya di aula utama markas Demon Ceiling Alliance, Yang Mulia duduk di kursi utama, dengan Zuo Tian berdiri di sampingnya. Seluruh aula kosong, Yang Mulia ke-10 masih makan permen lollipop dan melambaikannya dengan santai. Di tengah aula, cahaya putih menyala, dan sebuah gambar langsung muncul. Dalam adegan ini, ternyata adalah adegan Xiao Feng memimpin orang-orang untuk menghadapi banyak biksu dari Demon Ceiling Alliance di kota kekaisaran dinasti Xiao. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zuo Tianzeng menegang, dan ketakutannya terhadap Yang Mulia menjadi semakin kuat. Jauh di dalam klan Huo Fen, Wen Hao Tian tiba-tiba membuka matanya. Meski wajahnya masih sangat pucat, ada sedikit keterkejutan di matanya. Mereka akhirnya muncul. Setelah Wen Hao Tian selesai berbicara, dia menutup matanya lagi. Tuan Xi, yang berada di rumah pegunungan yang dalam, juga menatap ke daratan utara, itu datang, bagaimanapun juga, itu datang. Pada saat yang sama, banyak orang di surga yang terjebak di surga dan manusia dunia sepertinya merasakannya pada saat yang sama. Mereka semua menatap ke arah yang sama, dengan ekspresi wajah berbeda. Saudaraku, aku tidak menyangka mereka masih ada. Mereka tidak pernah menghilang, hanya saja kami tidak mau mengakuinya. Nenek moyang Shen menghela nafas pelan, seolah dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Di kota kekaisaran dinasti Xiao, kedua belah pihak telah lama saling berhadapan, dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Siapapun yang berani menyinggung perasaanku, dinasti Xiao, akan dibunuh. Xiao Feng tidak bisa duduk diam dan mengangkat tangannya. Bunuh. Bersamaan dengan suara pembunihan, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari dinasti Xiao. Ledukan. Aura ini menghancurkan ribuan tentara, sungguh menakutkan.
Aura kekerasan itu meleduk dan menghancurkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah melihat ini, banyak biksu dari Demon Ceiling Alliance meleduk dengan aura, dan penghalang muncul satu demi satu untuk memblokir serangan penjaga dinasti Xiao. Bunyi. Banyak. Biksu dari Demon Ceiling Alliance juga meraung, suaranya seperti guntur, dan semua orang meleduk dengan kekuatan bertarung terkuat mereka. Perkelahian telah dimulai. Aura kuat sedang mengamuk. Di level huru-hara ini, setiap pukulan dapat menyebabkan warna dunia berubah dan merenggut nyawa seorang biksu. Berbagai bangunan di kota kekaisaran menjadi abu, dan seluruh kota kekaisaran berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Di antara ratusan ribu subjek, para biksu yang mampu menahan tekanan medan perang secara spontan bergabung dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa jika dinasti Xiao jatuh, kehidupan mereka yang damai dan bebas tidak akan ada lagi. Ji Yun sedang melindungi Sentian saat ini, terlihat sangat gugup, karena dia tidak tahu kapan pemandangan mengerikan ini akan berhenti. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membangun perisai dan melindungi keselamatan Sentian. Sentian sangat lemah sekarang. Jika dia diserang, dia pasti akan musnah. Pada saat ini, Xiao Yuanshan, yang sedang duduk di ruang rahasia, sepertinya menutup telinga terhadap pertempuran di luar. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan subjek dan penjaga yang mati. Pada saat yang sama, di markas besar aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng, yang menyaksikan huru-hara di tempat kejadian, perlahan-lahan tersenyum, karena aliansi penyegel iblis sedang berada di atas angin saat ini. Jika situasi ini berkembang lebih dulu, dinasti Xiao akan dihancurkan. Anda harus tahu bahwa mereka memiliki cadangan, dan itu adalah pangeran kedua dari dinasti Xiao. Jika Xiao Jian dan yang lainnya tiba saat ini, keseimbangan kemenangan akan semakin condong ke pihak mereka. Yang mulia, yang ke-10, setelah hari ini, dinasti Xiao juga akan menjadi kekuatan di aliansi penyegel iblis kami. Zhuo Tianzeng mengikuti yang mulia dan berkata dengan sedikit ragu. Tetapi siapa sangka yang mulia pangeran ke-10 tersenyum dingin, apakah Anda punya lollipop? Pergi dan carikan beberapa untuk saya. Zhuo Tianzeng tertegun, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mencari lollipop itu. 1. Saat ini, di kota kekaisaran perkelahian secara bertahap akan segera berakhir. Anda harus tahu bahwa duel antar master hanyalah satu gerakan demi satu. Ketika pertempuran benar-benar berhenti, kedua belah pihak menderita korban jiwa. Namun, sebagian besar dari ribuan penjaga di pihak dinasti Xiao terbunuh atau terluka. Anda harus tahu bahwa Guru Mahayana adalah andalan dinasti Xiao, dan semuanya sangat berharga. Pada saat ini, ketika Xiao Feng melihat pemandangan di depannya, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Apakah pertempuran ini akan menghancurkan akumulasi dinasti Xiao selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa mengikuti instruksi ayahnya? Master Klan Zhou sedang tersenyum saat ini, dan Tian Luo serta Tian Sa di sampingnya juga ceria. Meskipun aliansi penyegel iblis juga menderita banyak korban, termasuk puluhan hampir 100 biksu Mahayana, mereka tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan hidupnya sendiri, selama dia tidak mati. Terlebih lagi, mereka punya rencana cadangan. Karena level senior Chu rendah, dia lari jauh ketika huru-hara dimulai. Kembali ke medan perang saat ini, melihat orang mati dan terluka, senior Chu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis, hanya anjing yang dibesarkan oleh aliansi penyegel iblis. Jika kamu mati, kamu akan mati. Awalnya, para penggarap iblis ini diam-diam dibudidayakan di aliansi penyegel iblis, dan tidak pernah dipublikasikan sama sekali. Seharusnya segera tiba. Senior Chu melihat ke langit. Dia tahu bahwa Xiao Jian akan segera tiba bersama orang-orangnya. Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Feng sedikit ragu-ragu saat ini. Jika pertarungan terus berlanjut, semua guru Mahayana di dinasti Xiao akan terbunuh atau terluka. Tetapi orang-orang di aliansi penyegel iblis sama sekali tidak takut mati. Bahkan jika para pembudidaya iblis ini mati, mereka mungkin tidak dapat menggoyahkan fondasi aliansi penyegel iblis. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi penyegel iblis akan mendukung begitu banyak pembudidaya iblis di belakang layar, dan banyak dari mereka adalah guru Mahayana.
Sungguh ironis bahwa organisasi aliansi yang melenyapkan setan dan melindungi Tao kini telah menjadi tempat berkumpulnya para penggarap setan. Pangeran, jangan khawatir, kami masih memiliki ahli dari kota Changlang yang belum tiba. Begitu mereka tiba, tidak ada satupun orang dari aliansi penyegel iblis yang bisa melarikan diri. Kata Perdana Menteri Yu. Perdana Menteri Yu, kota Changlang itu hanyalah kota perbatasan kecil. Ada berapa banyak master? Saya kira mungkin ada beberapa master alam Mahayana. Xiao Feng menghela nafas pelan, alam Mahayana ini master bahkan jika seorang master datang, dia tidak akan bisa mengubah situasi pertempuran sama sekali. Saat Xiao Feng selesai berbicara, terdengar suara gemuruh yang keras. Kabut hitam pekat di langit terguncang oleh suara keras. Kota Kekaisaran, yang baru saja dipenuhi kegelapan dan kabut, kini menjadi lebih terang, dan di saat yang sama aura kuat datang dari jauh. Berderak. Tiba-tiba, guntur mulai menyambar di langit. Guntur ini bukanlah bencana guntur, bukan juga guntur dan kilat biasa. Sebaliknya, ada guntur dan kilat berwarna merah-merah dengan sedikit paksaan. Setiap guntur dan kilat meleduk dengan kekuatan yang menakutkan, membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke langit. Kekuatan penindas semakin dekat. Merasakan kekuatan ini, baik orang-orang dari Demon Ceiling Alliance dan para penjaga dinasti Xiao semuanya bernapas dengan cepat. Wajah semua orang sangat jelek, karena mereka tidak tahu di kubu mana kekuatan ini berasal. Yu Wenqiang merasakan kekuatan ini dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Dia tahu siapa yang datang, tapi dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan kekuatan seperti itu di antara mereka. Secara bertahap, lusinan biksu perlahan muncul di hadapan semua orang. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang biksu yang tampak muda, mengenakan baju besi merah, dan dia sangat heroik. Di sebelah biksu itu, ada seorang biksu tua. Lengan bajunya yang lebar menonjol, dan sambaran petir merah dan kilat keluar dari lengan bajunya yang lebar. Pangeran, orang-orang dari kota Changlang ada di sini. Yu Wenqiang berkata pada Xiao Feng. Xiao Feng tampak terkejut dan memandang orang-orang di depannya dengan tidak percaya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam Mahayana, terutama biksu tua. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa membedakan alam itu sama sekali. Perdana Menteri Yu, sejak kapan kota Changlang memiliki begitu banyak tuan? Mungkinkah mereka adalah orang-orang pendukung ayahku? Xiao Feng mengira orang-orang ini telah diatur oleh Xiao Yuanshan sejak lama. Yu Wenqiang tidak menjawab karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Xiao Feng, karena Xiao Jian memang diatur oleh Xiao Yuanshan di kota Changlang. Hanya saja perkembangan kekuatan Xiao Jian sedemikian rupa di luar dugaan Yu Wenqiang. Dan setelah Senior Chu melihat Xiao Jian datang, senyuman muncul di wajahnya. Xiao Jian memimpin lusinan guru Mahayana dan memandang rendah semua orang di lapangan. Sekarang siapa yang bisa menang antara Demon Ceiling Alliance dan dinasti Xiao bergantung sepenuhnya pada pikiran Xiao Jian. Pangeran Xiao, kamu datang tepat pada waktunya. Senior Chu tersenyum tipis saat melihat Xiao Jian. Xiao Jian tidak berbicara, melainkan memusatkan perhatiannya pada Xiao Feng. Ini adalah kakak laki-laki tertua yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dan Xiao Feng juga merasakan tatapan Xiao Jian, dan matanya bertemu dengan mata Xiao Jian. Tetapi ketika Senior Chu memanggil Xiao Jian Pangeran Xiao, Xiao Feng langsung bingung. Perdana Menteri Yu, siapa orang ini? Apa posisinya di kota Changlang? Mengapa Anda tidak datang untuk memberi penghormatan kepada saya ketika Anda tiba di kota Kekaisaran? Aliansi siapa yang memanggilnya Pangeran Xiao? Apa? Xiao Feng bertanya pada Yu Wenqiang. Karena Xiao Feng benar-benar merasakan aura raja dari badan Xiao Jian. Yu Wenqiang tidak tahu bagaimana menjawab Xiao Feng, tetapi ketika dia melihat Senior Chu langsung memanggil identitas Xiao Jian, dia sangat terkejut. Bagaimanapun, Xiao Jian adalah pangeran dari dinasti Xiao, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sekarang bahkan orang-orang di aliansi penyegel iblis mengetahuinya, yang membuat Yu Wenqiang merasa sedikit tidak nyaman. Yu Wenqiang melompat dan datang tepat di depan Xiao Jian, lalu berkata, "Selamat datang pangeran kedua kembali ke istana. Perdana Menteri Yu, saya tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, dan kekuatan Anda telah menjadi jauh lebih kuat." Xiao Jian melihat Yu Wenqiang, tersenyum sedikit. Pangeran kedua,
Pengaruhmu di kota Changlang tidaklah kecil. Kamu telah mengembangkan begitu banyak guru Mahayana, dan kamu mendapat dukungan dari biksu ulung ini. Tetapi pangeran kedua tahu bahwa Kaisar Xiao tidak terlalu menyukai orang-orang di bawahnya banyak. Untuk menumbuhkan kekuatan, Yu Wenqiang mengingatkan Xiao Jian. Sekarang kekuatan perkembangan Xiao Jian terlalu besar, dan itu akan mengancam seluruh dinasti Xiao. Kekuatan dan keperkasaan Xiao Feng saat ini bukanlah tandingan Xiao Jian. Perdana Menteri Yu, ayahku tidak suka aku mengembangkan kekuatan, jadi apa yang bisa aku lakukan? Xiao Jian tiba-tiba tersenyum dingin. Dan biksu tua di sebelahnya tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Yu Wenqiang. Dengan lambaian lengan bajunya, petir merah meleduk ke arah Yu Wenqiang. Yu Wenqiang tidak menyangka Xiao Jian akan tiba-tiba menyerang. Dia tidak bisa mengelak sejenak, dan langsung terkena petir, dan badannya langsung jatuh. Perdana Menteri Yu. Setelah melihat ini, Xiao Feng bergegas maju untuk menangkap Yu Wenqiang. Pangeran kedua, kamu. Yu Wenqiang menatap Xiao Jian dengan keterkejutan di wajahnya. Perdana Menteri Yu, jangan salahkan saya. Saya sudah muak dikurung di tempat yang tidak ramah di kota Changlang itu. Saya juga pangeran dari dinasti Xiao. Kekuatan dan kekuasaan saya saat ini tidak ada bandingannya milikku. Kakak ini, mengapa dia menjadi putra mahkota? Ini tidak adil. Ayahku sama sekali tidak adil. Berapa banyak yang telah ayahku bayar untuk saudara yang dulunya gila ini, tetapi berapa banyak yang telah dia bayarkan untukku. Saya datang hari ini untuk merebut tahta. Mulai sekarang, saya akan menjadi Kaisar Xiao dari dinasti Xiao. Haha. Xiao Jian menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, menoleh ke belakang dan tertawa. Senior Chu dan semua orang di Demon Ceiling Alliance tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat adegan ini. Senior Chu, Anda benar-benar banyak akal. Master Klan Zhou memuji Senior Chu. Sekarang mereka tiba-tiba memiliki begitu banyak ahli alam daceng untuk membantu mereka. Orang-orang seperti Xiao Huangchao tidak bisa menolak mereka. Wajah Yu Wenqiang sangat jelek. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Perdana Menteri Yu, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Xiao Feng bertanya pada Yu Wenqiang. Yu Wenqiang hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan memberitahu Xiao Feng identitas Xiao Jian. Wajah Xiao Feng penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah tahu bahwa dia sebenarnya memiliki saudara tiri. Setelah dikurung di kota Changlang selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Melihat Xiao Jian di depannya, Xiao Feng tiba-tiba merasa sedikit malu. Tidak peduli ranah Xiao Jian atau kekuatan Xiao Jian, dia memang tidak sebanding dengannya. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, dia menjadi tergila-gila pada wanita. Melihat Xiao Jian ini, dia jelas terlihat seperti seorang raja. Saudaraku, jika kamu menginginkan status putra mahkota ini, aku dapat memberikannya kepadamu. Sebagai pangeran dari dinasti Xiao, apakah kamu akan menyaksikan dinasti Xiao dihancurkan di tangan aliansi penyegel iblis? Serahkan gelarnya. Sebagai putra mahkota, dapatkan bantuan Xiao Jian. Jika Xiao Jian berdiri bersama orang-orang dari Demon Ceiling Alliance, pasti akan sulit bagi dinasti Xiao untuk selamat dari bencana kali ini. Putra mahkota, Xiao Jian mendengus dingin, saya tidak menginginkan status putra mahkota sekarang, yang saya inginkan adalah tahta. Ketika Senior Chu melihat ini, dia sangat gembira dan berjanji sambil tersenyum, Pangeran Xiao, jangan khawatir, aliansi penyegel iblis kami pasti akan mendukung Anda untuk naik tahta. Terima kasih, Senior Chu. Saya berharap dinasti Xiao kita dan aliansi penyegel iblis dapat terus bekerja sama di masa depan dan menyatukan seluruh surga dan dunia manusia. Xiao Jian berkata sambil tersenyum tipis. Haha, itu pasti. Senior Chu tertawa. Pada saat ini, di lobi markas besar Demon Ceiling Alliance, mulut Zhuo Tianzeng sangat gembira bahkan hingga membelah pipinya. Yang mulia, yang ke-10. Saya telah mengatakan bahwa dinasti Xiao tidak lebih dari ini. Hanya dengan sedikit trik, dinasti Xiao akan dihancurkan. Dinasti akan segera berubah. Zhuo Tianzeng berkata dengan gembira. Dia ingin mendapat pujian dari Yang Mulia, dan kemudian memberitahu Yang Mulia bahwa perjalanannya sia-sia. Meskipun dinasti Xiao sangat kuat, namun tetap direbut olehnya. Namun siapa sangka Yang Mulia hanya tersenyum tipis, dengan senyuman menarik di wajahnya.
Senyuman ini muncul di wajah seorang remaja laki-laki yang membuat orang bingung. Di kota kekaisaran, mata Yu Wenqiang melebar dengan marah dan dia berkata kepada Xiao Jian, Pangeran kedua, apakah kamu benar-benar ingin mengkhianati dinasti Xiao dan Kaisar Xiao? Dia adalah ayahmu, bagaimana kalian berdua bisa memiliki daging yang sama dan darah? Di mana orang cacat itu? Yu Wenqiang ingin Xiao Jian bangun dan tidak boleh dimanfaatkan oleh aliansi penyegel iblis. Perdana Menteri Yu, diamlah. Jika Anda berdiri di sisiku sekarang, saya bisa terus menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao. Tetapi jika Anda masih di Yuzhong, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Xiao Jian berkata pada Yu Wenqiang. Yu Wenqiang tahu bahwa Xiao Jian bertekad untuk merebut tahta, jadi dia tidak lagi mencoba membujuknya, tetapi auranya melonjak. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dinasti Xiao. Aura Yu Wenqiang memenuhi seluruh kota kekaisaran. Untuk bisa menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao, Yu Wenqiang benar-benar mumpuni. Merasakan aura Yu Wenqiang, Senior Chu berkata kepada Xiao Jian, Pangeran Xiao, apa yang terjadi selanjutnya terserah Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan, kami dapat mengambil tindakan kapan saja. Senior Chu ingin Xiao Jian memimpin orang untuk bertarung dengan Xiao Feng, sehingga orang-orang dinasti Xiao akan saling membunuh. Mereka, aliansi penyegel iblis, dapat memperoleh keuntungan. Jika pasukan Xiao Jian juga menderita banyak korban pada saat itu, maka aliansi penyegel iblis dapat sepenuhnya menelan dinasti Xiao, dan Xiao Jian tidak perlu melakukan apapun untuk Xiao Huang. Elder Chu, nikmati saja pertunjukannya. Keluarga Xiao tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menjadi dingin dan meraih leher Elder Chu. Di saat yang sama, orang-orang yang dibawa oleh Xiao Jian juga menyerang biksu aliansi penyegel iblis di sekitar mereka. Karena kejadiannya sangat mendadak, banyak biksu dari Demon Ceiling Alliance meninggal secara menyedihkan bahkan tanpa bereaksi. Senior Chu tercengang, dan bahkan Yu Wenqiang dan yang lainnya pun tercengang. Perubahan mendadak itu begitu cepat sehingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Pangeran Xiao, kamu, apa yang kamu lakukan? Senior Chu bertanya dengan wajah terkejut. Bagaimana menurutmu? Xiao Jian tersenyum dingin, kamu, aliansi penyegel iblis, masih ingin memisahkanku dari ayahku. Sungguh konyol. Menjaga kota Changlang juga merupakan pilihanku sendiri, bukan dipaksa oleh ayahku. Kakak laki-lakiku yang tertua. Aku sama sekali tidak iri menjadi pangeran yang dinobatkan. Aku masih bahagia untuk kakak laki-lakiku. Itu hanya tipuan kecilmu, gunakan pada orang lain. Xiao Jian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan leher Senior Chu langsung terjepit. Setelah seteguk darah muncrat dari mulutnya, tidak ada suara. Setelah Senior Chu meninggal, Master Klan Zhou segera berbalik dan melarikan diri, bahkan tidak peduli dengan Tian Luo dan Tian Xia. Segera setelah Master Klan Zhou melarikan diri, banyak biksu dari aliansi penyegel iblis segera membuat sepanci bubur dan mulai lari menyelamatkan diri. Bunyi. Xiao Jian mengangkat tangannya dan berteriak, dan para biksu yang dibawanya mulai memburu orang-orang dari Demon Ceiling Alliance. Xiao Feng juga terbangun dari keterkejutannya saat ini, dan melambaikan tangannya dan berkata, Bunyi aku, jangan biarkan siapapun dari Demon Ceiling Alliance terhindar. Dan dibunuh oleh penjaga dinasti Xiao. Bersambung.